Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi di Bima Menyapa, dan di malam hari ini kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ya, kami menghadirkan dua narasumber, yakni dua pimpinan DPRD Kota Bima. Saya akan perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Ketua DPRD Kota Bima, Bapak Ferry Sofyan SH. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih, Pak. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Sabudin, Wakil Ketua DPRD Kota Bima. Beliau juga dari Partai Gerindra, dan tadi juga Pak Ferry Sofyan itu dari Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum Pak Sabudin, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya malam ini? Selamat malam semuanya. Oke. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Pak. Kota Bima saat ini sudah berusia 14 tahun. Tentu hadirnya Kota Bima ini juga andil dari semua elemen, termasuk eksekutif dan legislatif. Nah, kita ingin nanti tahu lebih banyak bagaimana sesungguhnya peran-peran legislatif dalam pembangunan Kota Bima di 14 tahun Kota Bima ini. Ya, sebelum kita bincang-bincang Pak, kita akan saksikan tayangan yang berikut ini. Kota Bima yang terletak di bagian timur Pulau Sumbawa ini memiliki luas 222,25 km persegi, terdiri dari 5 kecamatan, yakni Asakota, Rasanai Barat, Empunda, Raba, dan Rasanai Timur. Kota Bima terbentuk pada tanggal 10 April 2002 melalui Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Bima Nomor 13 Tahun 2002. Terbentuknya Kota Bima sebagai perwujudan aspirasi masyarakat dengan pertimbangan politis ekonomi dalam rangka mendukung percepatan pembangunan regional di Nusa Tenggara Barat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, terdapat dua opsi. Kota administrasi Kota Bima harus menjadi daerah otonom. Jika tidak, statusnya dihapuskan. Sementara perjuangan pembentukan kota administrasi juga prosesnya cukup panjang. Kini, tepat Minggu 10 April 2016, daerah hasil pemekaran Kabupaten Bima ini genap berusia 14 tahun. Usia yang masih muda jika disetarakan dengan usia manusia, namun sudah menunjukkan geliat pembangunan yang cukup signifikan. Bahkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bima kini dikatakan tertinggi di Nusa Tenggara Barat. Di halaman kantor pemerintah Kota Bima menjadi momentum puncak peringatan 14 tahun Kota Bima. Peringatan ini terasa istimewa karena dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Menpan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnadi dan Wakil Gubernur NTB Haji Muhammad Amin. Selamat hari jadi ke-14 untuk Kota Bima. Teruslah melangkah dan berkarya. Selamat hari ulang tahun Kota Bima tercinta yang ke-14. Semoga dengan usia yang ke-14 ini Kota Bima semakin jaya. Di usia 14 ini menurut Bapak seperti apa mungkin perkembangan di Kota Bima sendiri? Di usia 14 ini, lihat dari perkembangannya cukup signifikan dari berbagai aspek, terutama di bidang infrastruktur. Kita bisa membandingkan antara Kota Bima dengan kota maupun kabupaten tetangga lainnya di Nusa Tenggara Barat. Dengan usia 14 tahun ini, Kota Bima cukup signifikan. Harapannya ke depan Pak, untuk ke depan Pak? Harapan ke depan tentunya pembangunannya lebih ditingkatkan lagi, dipacu lagi sehingga Kota Bima bisa sejajar dengan kota-kota maju di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tadi yang menarik selama ini tidak terbiasa. Di momen
Oke, itu tayangan sekilas tentang Kota Bima dan bagaimana geliat pembangunan di Kota Bima, dan kini Kota Bima sudah berusia 14 tahun, dan tadi juga kita saksikan bagaimana cuplikan pernyataan Ketua DPRD Kota Bima saat puncak perayaan HUT Kota Bima di halaman kantor pemerintah Kota Bima. Ya, sebuah harapan yang sangat besar bagaimana kemudian mewujudkan Kota Bima menjadi kota yang kemudian maju dengan daerah-daerah yang ada di daerah-daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat maupun daerah-daerah yang ada di Indonesia. Baik, pemirsa, kita akan bahas dan berbincang-bincang lebih jauh bagaimana sesungguhnya peran DPRD Kota Bima di usia Kota Bima yang 14 tahun ini, dan kami juga akan mengundang pemirsa di 085-338-709-724 untuk bisa berpartisipasi di malam hari ini. Saya pertama ke Pak Ferry Sofyan, Ketua DPRD Kota Bima. Pak, 14 tahun Kota Bima bukan usia yang terlalu tua, Pak. Kalau kemudian usia manusia, tentu ini adalah usia remaja, masih sangat remaja. Dan tentu dengan kondisi yang saat ini, mungkin masyarakat juga sudah merasakan bagaimana perubahan-perubahan tersebut. Tapi bagaimana sesungguhnya peran DPR dalam pembangunan Kota Bima ini, sehingga kemudian Kota Bima ini wajahnya seperti ini, Pak? Baik, terima kasih Bung Sofyan. Jadi sebelum kita mengurai apa yang menjadi peran DPR, mungkin saya lebih menguraikan lebih dari sisi yuridisnya dulu. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara kita ini dibentuk dalam 3 pilar: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan ini hanya berlaku di pusat, tidak berlaku di daerah, provinsi maupun di tingkat daerah. Walaupun memang secara formalnya seperti itu kesannya, tetapi di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa DPR adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah. Artinya ada bagian dari tugas-tugas eksekutif yang dibebankan juga ke legislatif. Di samping tugas pokok yang menjadi tugas pokok Dewan, yaitu legislasi, budgeting, dan controlling. Gitu. Sehingga di dalam 14 tahun berdirinya Kota Bima, dengan adanya perkembangan, kemajuan, pembangunan yang ada itu merupakan kerjasama dan harmonisasi antara yudikatif dan eksekutif. Tadi Bapak menyatakan bahwa ada sesungguhnya bagian-bagian yang kemudian ada pada eksekutif itu kemudian dibebankan juga kepada legislatif. Apa beban itu, Pak? Misalnya, kita ada tugas untuk melakukan reses. Kita langsung menjaring aspirasi dari masyarakat. Nah, aspirasi ini yang juga harus kita perjuangkan untuk diaplikasi atau diwujudkan dalam APBD dalam bentuk perda. Nah, tugas-tugas ini sebenarnya merupakan bagian terpenting dari tugasnya eksekutif di dalam musyawarah tingkat desa, musyawarah tingkat kecamatan, dan musyawarah tingkat kota. Sehingga perpaduan antara hasil reses dewan dengan hasil musyawarah eksekutif kita padukan menjadi sebuah produk dalam bentuk APBD. Ya, Pak Ferry Sofyan ini kan menjadi anggota DPRD sudah cukup lama, dan 3 periode, Pak, ya, di DPRD Kota Bima tentunya juga sudah punya pengalaman dan tahu betul bagaimana kemudian dinamika dan peran-peran yang dimainkan. Nah, sejauh ini, Pak, bagaimana kemudian hubungan antara eksekutif dengan legislatif dalam memajukan Kota Bima ini, Pak? Iya, jadi hubungannya cukup harmonis, di mana eksekutif memiliki keinginan untuk memajukan daerah ini sama halnya dengan kita yang ada di legislatif. Kami memiliki tanggung jawab moral yang sama, bagaimana daerah kita ini jauh lebih maju daripada daerah-daerah lain. Minimal bisa sejajar dengan daerah-daerah maju yang ada di daerah Jawa sana, yang dekat dengan akses pemerintah pusat. Nah, kalau kemudian kita lihat dari 3 periode Bapak, dinamikanya seperti apa, Pak? Ada dinamika yang kemudian cukup baik atau seperti apa? Dari 3 periode Bapak menjadi anggota DPRD. Ya, tentunya sebagai daerah baru, karena baru, tentu dalam perjalanan pasti ada perbaikan-perbaikan, ya, evaluasi mana yang kurang itu harus ditingkatkan, mana yang belum dilaksanakan itu harus dimulai untuk dilaksanakan dalam rangka untuk kemajuan daerah kita. Jadi semakin bertambah usia Kota Bima ini, semakin banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, semakin banyak untuk mendorong kemajuan pembangunan Kota Bima yang ada di sekarang ini.
Saya ingin ke Pak Sahbudin. Ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana kemudian peran-peran legislatif dan juga peran-peran eksekutif. Nah, Bapak sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bima sejauh ini merasakan seperti apa kemudian peran-peran yang dimainkan oleh DPRD Kota Bima dalam membangun Kota Bima di usia 14 tahun ini? Ya, banyak hal yang telah dilakukan oleh teman-teman di DPR adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pemerintah untuk lebih bekerja proaktif lagi untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Karena memang itu adalah tujuan kita pada intinya, tujuan kita semua. Dan kami pun akan menolak jika kebijakan pemerintah itu yang tidak berpihak ke masyarakat. Dan kami akan sejalan jika program-program pemerintah itu adalah program-program yang memang berpihak ke masyarakat, untuk kemajuan Kota Bima ke depannya. Sejauh ini Pak, apakah kemudian ya tadi kalau kemudian sejalan, kita bisa kemudian bersinergi. Kalau kemudian ada yang kemudian tidak sejalan, ya mungkin di situ ada dinamika. Nah, sejauh ini Pak, gimana? Apakah kemudian memang sejalan atau kemudian ada dinamika-dinamika yang muncul Pak di DPRD Kota Bima dalam kaitannya dengan tugas-tugas eksekutif juga? Dinamika memang ada, tapi memang kan masih bisa disinkronisasikan dinamika yang ada itu. Bagaimana kemauan DPR seperti apa, kemauan eksekutif seperti apa, terus bisa kita padukan sehingga berjalan dan seiring sejalan untuk kemajuan Kota Bima ini. Saya kembali ke Pak Ferry Sofyan. Nah, salah satu fungsi DPR itu adalah fungsi legislasi. Nah, sejauh ini kemudian ya tentu fungsi legislasi ini juga sangat penting untuk membuat regulasi-regulasi agar kemudian pembangunan Kota Bima ini kemudian bisa berjalan di antara koridor-koridor hukum yang memang sudah diatur. Nah, sejauh ini Pak, gimana fungsi legislasi sendiri di DPRD Kota Bima? Apa kemudian ini sudah berjalan maksimal atau seperti apa Pak? Ya, jadi fungsi legislasi saya pikir ini berjalan seperti apa adanya, karena legislasi ini tidak serta-merta pada saat dibutuhkan muncul tiba-tiba sebuah perda, tetapi ini ada prolegda, ada prolegda. Kita rencanakan dalam 1 tahun mata anggaran ini kita ingin memproduk peraturan daerah berapa, dan untuk tahun 2016 alhamdulillah sekitar 13 perda ya, 13 perda jadi target kita untuk diselesaikan. Dari 13 perda ini Pak, berapa kemudian yang menjadi inisiatif DPR, berapa kemudian inisiatifnya ada 3 ya? 3 perda. 3 perda ini apa aja Pak? Perda tentang perlindungan anak, perda tentang persampahan ya, persampahan, dan juga perda tentang apa satu tuh? Artinya tidak kemudian hanya eksekutif yang kemudian juga memiliki inisiasi untuk membuat perda, tetapi juga ada proaktif dari DPR. Iya, ada proaktif. Jadi kita tidak bersifat pasif, kita juga proaktif untuk mencari regulasi-regulasi yang belum terakomodir dalam regulasi lainnya, sehingga tata kelola pemerintahan bisa berjalan secara teratur. Iya, kalau kemudian dari 13 ini artinya sesungguhnya dalam melahirkan sebuah perda tidak kemudian harus ada dikotomi misalnya gini Pak, harus lebih banyak legislatif ketimbang eksekutif untuk melahirkan sebuah regulasi ya. Artinya sesungguhnya tidak ada dikotomi seperti itu Pak ya? Iya, di dalam membangun sebuah pemerintahan daerah supaya bisa berjalan secara harmonis, ada sinkronisasi dan sinergi, kita buang jauh-jauh kata ego, gitu ya. Kata ego itu ya. Karena kalau sudah ada kata ego di antara kedua belah pihak, ada dikotomi, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik sebuah pemerintahan itu. Justru kita harus bersinergi, saling tunjang menunjang, saling bahu-membahu untuk mendorong kemajuan pemerintah Kota Bima yang ada. Saya ingin ke Pak Sahbudin. Tadi juga menarik yang disampaikan oleh Pak Sahbudin bahwa bagaimana kemudian pemerintah ini melahirkan tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera gitu kan. Itu yang kemudian menjadi ujung dari sebuah proses pembangunan yang kemudian ada di Kota Bima. Nah, sejauh ini kemudian seperti apa Pak? Apa kemudian juga dari eksekutif itu juga kemudian sudah mengarah bagaimana kemudian mewujudkan kesejahteraan masyarakat gitu kan. Memang kalau kita lihat seperti tayangan awal tadi bahwa
Kota Bima ini kan tingkat pertumbuhan ekonominya cukup tinggi gitu kan. Apa memang sudah tercapai kesejahteraan masyarakat di Kota Bima ini, Pak? Yang namanya kota yang masih berumur 14 tahun 14 tahun, Pak. Yang ya pada dasarnya ya akan tetap dilakukan secara bertahap. Yang jelas untuk sementara ini kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat itu jelas-jelas belum terpenuhi secara keseluruhan. Namun ini kami tetap mendorong pemerintah untuk melakukan hal-hal yang inovatif agar apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa tercapai. Oke, ya sejauh ini Pak, gimana Bapak melihat ya dari sisi pertumbuhan ekonomi tadi bahwa ada klaim bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Bima ini tertinggi di NTB. Itu seperti apa? Memang cerminannya seperti itu? Iya, karena memang semua sektor yang menjadi faktor indikator pertumbuhan ekonomi itu kita dorong untuk digerakkan, terutama untuk sektor-sektor usaha mikro, UKM dan segala macam ya. Bahkan bukan saja tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di NTB untuk Kota Bima ini, tapi sebagai salah satu indikator inflasi NTB juga. Nah, ini memberikan indikator bahwa memang pertumbuhan ekonomi kita cukup baik, cukup bagus, Pak ya. Ya, cukup bagus. Oke, artinya ini sesungguhnya terwujud tidak hanya kemudian menjadi terwujud karena peran-peran yang dimainkan oleh eksekutif, tetapi ini peran juga yang dimainkan oleh legislatif. Iya, semua saya pikir ini semua bergerak untuk itu, termasuk sektor swasta juga, sektor swasta yang mendorong bergeraknya ekonomi, sehingga apa yang menjadi harapan dan keinginan kita bersama itu bisa tercapai, dan hasilnya seperti yang kita lihat sekarang. Oke, ya Pak, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita malam hari ini, dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ketua DPRD Kota Bima dan Wakil Ketua DPRD Kota Bima, kita akan jeda dulu sejenak dan kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Sarasehan Budaya Mbojo di Gedung Paruganai Convention Hall. Sarasehan dan Diskusi Budaya tahun 2016 ini mengambil tema menggali potensi seni budaya Mbojo yang dimaksudkan untuk menjaring masukan, gagasan, dan ide cerdas dalam rangka menggali dan mempromosikan seni budaya Mbojo, baik untuk kelestarian nilai-nilai maupun promosi wisata Mbojo. Dalam acara Sarasehan Budaya, Wakil Wali Kota Bima Haji Arahman Haji Abidin sekaligus membuka acara secara resmi. Sejumlah narasumber dihadirkan dari berbagai kalangan, diantaranya Dr. Haja Siti Mariam Salahuddin, Dr. Amran Amir, dan N. Marewo. Sarasehan dan Diskusi Budaya ini dihadiri juga oleh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota dan Kabupaten Bima, mahasiswa dan akademisi, komunitas seni budaya, sanggar seni, seniman, dan budayawan sekota dan Kabupaten Bima. Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Andus Faisal, dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk dapat merumuskan satu kesepakatan bersama tentang satu event besar yang menjadi ikon Mbojo seluruhnya. Sarasehan dan Diskusi Budaya yang dipimpin oleh moderator Usman De Ganggang melahirkan beberapa poin kesepakatan, yaitu pemberdayaan komunitas seni budaya seperti sanggar harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, menyatukan agenda atraksi rutin tahunan yang disatukan dalam sebuah event besar, sehingga para wisatawan lokal maupun nasional dapat mengagendakan kunjungan tahunan ke daerah Bima,
mengembalikan mata pelajaran muatan lokal sebagai mata pelajaran wajib bagi sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Ayu Lestari, Bani Wahab, Bima TV. Jadi kopi Tambora itu sebelum letusan 1815 itu kopi Tambora itu sudah ada. Hadir di kota Anda, toko elektronik dengan warna baru, menjual berbagai macam barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, parabola, mesin cuci, PlayStation, laptop, peralatan listrik, peralatan dapur, peralatan TV kabel, senter cas, kipas angin, DVD mobil, speaker wireless dengan berbagai macam merek dan ukuran. Juga melayani pengisian voucher Orange TV, Kavision, MX Garuda. Juga menerima kredit kerjasama dengan Kredit Plus. Selain itu, kami juga menerima servis laptop dan printer. Hubungi segera toko elektronik Harapan Baru, Jalan Sumba, samping Farida Foto atau depan Hotel Lila Graha. Handphone 082 236 887 985 atau di 081 918 077 770. Toko elektronik Harapan Baru dijamin lebih murah. Ya, masih di Bima Menyapa dan masih bersama dua narasumber kita di malam hari ini, yakni Ketua DPRD Kota Bima Bapak Ferry Sofyan SH dan juga Wakil Ketua DPRD Kota Bima Bapak Syahbudin. Dan kita masih membahas tema tentang 14 tahun Kota Bima, apa peran Dewan. Ya, sebelum kemudian kita lebih lanjut berdiskusi dengan dua narasumber kita pada malam hari ini, dan nanti kita akan menyinggung soal bagaimana fungsi budgeting di DPRD Kota Bima. Kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini, yakni pernyataan dari Profesor Dr. Hamdan Zulfa. Wakil Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kota Bima, ulang tahunnya yang ke-14. Kota ini masih muda, tapi pertumbuhannya sangat luar biasa. Perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan. Harapan saya ke depan lebih maju dengan sumber daya yang ada, yang sumber daya manusia yang bagi saya sangat luar biasa. Kota Bima ini termasuk kota yang sumber daya manusia yang sangat bagus, dan dengan wilayah yang sangat sempit dimanfaatkan sedemikian rupa menjadi kota dagang. Harapan saya kalau bisa kembalikan menjadi kota transito perdagangan di Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Karena itu pelabuhan harus diperbaiki, pelayanan harus lebih bagus dan harus lebih baik. Dulu itu disinilah kota transit perdagangan dari timur ke barat. Mereka selalu singgah di sini.
Dan kalau itu bisa dijadikan betul-betul kota jasa dan perdagangan, itu sangat luar biasa. Ya. Untuk internal pemerintahan mungkin ada wejangan, mungkin karena mungkin Bapak sebagai mantan ketua MK, Pak. Ya, harapan saya yang paling penting, saya mencatat kembali apa yang disampaikan oleh Pak Menpan tadi, itu benar, adalah bekerja orientasi hasil. Jangan terlalu berorientasi pada kerumitan birokrasi. Karena itulah yang membuat bekerja itu menjadi lebih efektif. Jadi bekerja orientasi hasil. Karena itu catatan saya di Kota Bima dan juga Kabupaten Bima, pegawainya mungkin terlalu banyak. Karena itu untuk lebih efektif, efisien untuk pelayanan masyarakat, pelayanan rakyat, birokrasi perlu ditata kembali. Ya. Perlu diperbaiki ya, agar pelayanan kepada rakyat dan birokrasi orientasi hasil itu bisa dilakukan. Terima kasih. Ya, itu pernyataan dari Profesor Dr. Haji Hamdan Zulfa, mantan Ketua MK, tentang Kota Bima. Jadi ada apresiasi yang kemudian disampaikan dari keberhasilan Kota Bima, tetapi juga ada catatan-catatan penting untuk kemudian bisa diperhatikan, Pak. Pak Ferry Sofyan, ya mungkin tanggapannya tadi dari pernyataan Pak Hamdan Zulfa. Oh ya, baik. Terima kasih juga buat Bang Hamdan Zulfa, salah satu putra daerah terbaik karena mantan Ketua MK. Ini saya pikir ini sebuah masukan juga yang konstruktif, yang menjadi cambuk bagi kita sebagai penyelenggara pemerintah di daerah. Walaupun memang secara signifikan beliau mengakui, tetapi ini kita tidak berdiam diri, kami terus berpacu, bergandengan tangan dengan eksekutif, bagaimana menciptakan Kota Bima ini menjadi sebuah daerah yang berbasis sebagai daerah jasa dan daerah perdagangan. Di sisi pelabuhan seperti yang disampaikan itu, kita coba tetap melakukan perbaikan-perbaikan, peningkatan fasilitas di Pelindo itu seperti yang kita saksikan sekarang. Baru kita tindak lanjuti dengan membuka jalur-jalur baru untuk melancarkan arus lalu lintas antara kota dengan pelabuhan yang ada. Oke, Pak Sabudin, Ya. ada komentar dari pernyataan Pak Hamdan Zulfa? Ya, kami pun akan terus berbenah diri. Terima kasih sebelumnya kepada ayahanda Bapak Hamdan Zulfa yang telah memberikan masukan yang sangat-sangat konstruktif terhadap kemajuan Kota Bima ini. Jadi dengan adanya masukan ini kita jadikan sebagai cambuk untuk kita berbenah diri. Artinya dengan pujian tadi lantas kita puas. Jadi jangan puas dulu dengan pujian-pujian tadi. Itu adalah dorongan sebenarnya yang harus kita. Sebagai dorongan, Pak ya. Sebagai dorongan. Baik, kita kembali ke topik tentang fungsi legislasi, Pak. Budgeting ya. Budgeting ya. Fungsi budgeting kita. Nah, sejauh ini gimana, Pak, untuk peran DPRD dalam fungsi budgeting, Pak? Ya, peran DPR sih sesuai dengan yang diamankan oleh undang-undang ya. Mulai dari rencana pembangunan jangka panjang yang merupakan visi misi dari pemerintah. Baru kita pertajam di rencana pembangunan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari visi misi. Baru turun ke RKPD. Jadi setiap tahun kita mengalokasikan anggaran, misalnya kita kemudian dulu dalam kuap PPS, baru diarahkan ke RAPBD yang menjadi peraturan daerah. Nah, sejauh ini kemudian dalam fungsi budgeting, kalau postur APBD kita seperti apa, Pak? Ya, saya pikir dengan anggaran yang sangat terbatas ini, ya kita pahami bahwa memang untuk saat ini, ya postur APB kita lebih besar alokasi untuk belanja pegawai ya dibandingkan dengan belanja publik. Ya, tapi untuk tahun ini alhamdulillah ada peningkatan. Dulu
hanya 18% ya, 18% ya untuk belanja publik. Tapi ya. alhamdulillah sekarang 20 sekian lah, 20 sekian persen lah, 22 lah. Lebih kurang untuk belanja publik. Jadi ada peningkatan. Kita coba untuk efisiensi, mengurangi belanja pegawai, kita arahkan untuk belanja publik. Oke. Nah, artinya bahwa sesungguhnya dari tahun ke tahun ada komitmen DPR bagaimana kemudian mendorong agar kemudian postur APBD ini bisa berimbang ya, ada kemudian belanja publik dengan belanja aparatur. Iya, bahkan itu menjadi cita-cita kami bersama ya. Bagaimana mendorong postur APBD itu bisa berimbang, 50-50 lah antara belanja publik dengan belanja pegawainya. Cuma memang pegawai ini menjadi permasalahan hampir semua daerah lah ya. Bukan seperti saja Kota Bima. Saya pikir di saudara tua kita kabupaten itu malah bebannya jauh lebih besar di sana, jauh lebih besar untuk belanja pegawainya. Jadi masalah klasik lah. Saya pikir cuman bagaimana komitmen kita untuk hal-hal belanja pegawai yang tidak penting, honor-honor yang tidak penting yang bisa kita pangkas gitu. Dalam rangka untuk merubah postur APBD, bagaimana belanja publik ini bisa kita tingkatkan, kita arahkan untuk masyarakat dan rakyat. Oke, Pak Sabudin, ya, seperti apa melihat kemudian postur APBD kita? Memang saya melihat postur APBD kita ini masih sangat minim ya, tapi bagaimanapun caranya dengan minimnya postur APBD ini, kami mengharapkan kepada pemerintah dan kepala daerah dalam hal ini untuk bisa melobi lagi anggaran APBN untuk bisa menambah APBD kita yang memang pada tahun kemarin untuk perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya sekitar ada didapat dari APBN sekitar 50 miliar kalau tidak salah pada waktu ya, 50 miliar. Ya alhamdulillah, dan mudah-mudahan untuk tahun ini bisa meningkat lagi agar infrastruktur yang ada di Kota Bima ini bisa kita selesaikan dengan cepat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, kalau boleh tahu Pak Fersofian, APBD kita berapa untuk tahun ini? Untuk tahun ini sekitar 2016 800 miliar. 800 miliar. Ini 800 miliar ini untuk kemudian Kota Bima Pak ya. Oke. Ini ada peningkatan Pak dari tahun ke tahun APBD Kota Bima? Ya alhamdulillah, kalau bicara benar peningkatan tiap tahun ada peningkatan. Ada peningkatan. Nah sejauh ini Pak, bagaimana kemudian ya tentu fungsi budgeting dan ini APBD kita kemudian menjadi eksekutor dari APBD ini adalah eksekutif gitu kan. Nah sesungguhnya sejauh mana kemudian peran-peran dari legislatif dalam mengontrol pelaksanaan APBD ini Pak? Iya, jadi untuk mengontrol pelaksanaan APBD ini kita kan punya jadwal kegiatan di Dewan, agenda tetap bahwa kita melakukan kunjungan kerja dalam daerah dalam rangka untuk mengontrol kembali, mengawasi pelaksanaan APBD. Begitupun kita juga melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran triwulan oleh eksekutif. Kita akan melakukan evaluasi, kita melakukan kontrol, kita akan melakukan pengawalan apakah alokasi anggaran yang sudah kita setujui bersama ini sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat Perda yang kita setujui bersama. Nah sejauh ini Pak, bagaimana kemudian penyerapan anggaran? Nah penyerapan anggaran sampai kemudian saat ini Pak? Ya kalau saya pikir untuk penyerapan anggaran tidak masalah ya, tidak masalah ya. Semua berjalan sesuai dengan rencana. Semua SKPD saya pikir tidak ada yang terlambat ataupun tidak mampu menyerap anggaran yang sudah kita alokasikan di APBD. Artinya kemampuan dari eksekutif juga atau SKPD untuk kemudian menyerap anggaran ini sejauh ini masih cukup baik Pak. Cukup baik kalau untuk dari aspek penyerapan anggaran ya. Ya mungkin yang perlu didorong oleh kita semua sekarang adalah bagaimana setiap SKPD memiliki tanggung jawab bagaimana untuk meningkatkan potensi PAD. Meningkatkan potensi PAD, jadi SKPD ini harus bisa melakukan inovasi terhadap potensi-potensi yang ada dalam rangka untuk mendapatkan PAD yang lebih signifikan lagi. Gitu. Bicara soal PAD Pak, nah sejauh ini kemudian seberapa besar potensi yang sesungguhnya dimiliki oleh Kota Bima untuk kemudian mendapatkan PAD yang cukup besar? Ya sebenarnya potensi PAD ini tidak seperti yang kita
targetkan di APBD, masih ada potensi-potensi yang mungkin bisa kita gali. Gitu lah. Misalnya tahun ini kita ada anggaran targetkan sekitar 30 miliar. 30 miliar. Ya. Ya, kalaupun kita punya database seperti di retribusi pasar, itu bisa ditingkatkan, gitu, bisa ditingkatkan. Karena memang dengan adanya pasar baru, memberikan pelayanan yang cukup prima terhadap masyarakat supaya bisa lebih nyaman untuk transaksi jual beli di pasar tradisional itu, dan bisa meningkatkan PAD lah dengan menambah fasilitas-fasilitas yang ada. Tidak seperti yang tahun-tahun kemarin waktu di pasar lama. Oke, saya ke Pak Sahabudin. Nah, kalau kemudian kita lihat tadi juga sempat disinggung oleh Pak Ferry Sofyan bahwa ya yang dilakukan kemudian peran-peran yang dilakukan oleh DPR itu adalah termasuk bagaimana kemudian menyerap aspirasi masyarakat. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian aspirasi atau reses yang kemudian dilakukan DPRD kemudian juga bisa tertuang dalam APBD, Pak? Ya, sejauh ini memang sudah banyak hasil reses yang sudah diakomodir, namun tidak dipungkiri memang karena memang kondisi APBD kita ini masih minim, ya, yang tentunya akan dilakukan secara bertahap. Jadi dalam kesempatan ini saya atas nama pimpinan DPRD Kota Bima menyampaikan ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Bima, karena dari sekian kali kami melakukan reses, namun belum sepenuhnya kami bisa memenuhi keinginan masyarakat, karena dikarenakan postur APBD kita belum mampu untuk memenuhi keinginan masyarakat tersebut. Namun secara bertahap insya Allah akan dari hasil reses itu akan kami dorong sedikit demi sedikit dan merata untuk setiap. Artinya ada komitmen, Pak. Yang penting ada komitmen dari DPRD untuk kemudian terus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kami akan tetap memperjuangkan. Jadi saya tambahkan, Bu Sofyan, untuk reses ini kadang-kala usulan dari reses ini sudah terakomodir di musrenbang eksekutif, gitu loh. Karena memang di sana akan dilakukan seleksi dan kita akan urut secara skala prioritas. Jadi tidak semua aspirasi itu bisa terakomodir karena seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, ya kendala anggaran yang terbatas. Artinya ada skala prioritas. Kemudian juga ini. Artinya mungkin ini juga yang perlu dipahami oleh masyarakat. Jangan kemudian meminta, kemudian berharap bahwa secepatnya kemudian dapat direalisasikan. Artinya ada juga misalkan ketika reses kemudian itu juga disampaikan ke masyarakat bahwa oh ini akan kami perjuangkan, tapi jangan marah, jangan nandu kalau misalkan ini tidak kemudian terwujud tahun ini. Apa kemudian ada juga respon-respon seperti itu dari masyarakat? Ya, jujur juga kadang kita dilema ya waktu reses itu, kadang satu orang itu bisa menyampaikan aspirasi 3-4 kegiatan. Itu pun semuanya fisik ya, semuanya fisik. Jadi biar ada board yang mampet, semua disampaikan aspirasinya. Dan ini dialami oleh 25 orang anggota dewan. Kalau kita kalkulasikan mungkin tidak cukup satu buku ya untuk satu kali reses. Sementara anggaran kita sangat terbatas. Mungkin juga satu RT itu juga aspirasinya cukup banyak ya, satu RT itu. Memang cukup banyak. Tapi apapun hujatan masyarakat terkait hal ini ya kita harus terima. Oke. Kita tahan dulu, Pak. Ada penelpon. Baik, kita terima penelpon. Silakan, Pak. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, Pak. Dengan siapa, Pak? Ya. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Halo. Oh iya, terima kasih, terputus. Iya, halo Pak. Halo. Iya, ada kendala teknis ya, kita lanjutkan Pak. Pak Sahabudin. Nah, seperti apa kemudian pengalaman-pengalamannya selama melaksanakan reses? Kadang begini ya, pada saat kemarin kita turun reses, bulan di masa sidang pertama kita turun reses di kelurahan tersebut. Terus mereka mengajukan usul saran
Terus di masa reses kedua, permasalahan itu pun disampaikan lagi. Salah satu contoh di masa sidang 1, di akhir masa sidang 3 tahun 2015, kemarin kita melakukan reses. Masyarakat di satu kelurahan itu menyampaikan aspirasi. Dan pada akhir masa sidang 1 di 2016 ini, kami pun akan melakukan reses. Yang tentunya kami akan menghadapi persoalan yang sama jika kami akan turun di wilayah tersebut. Nah, sementara yang diusulkan di akhir masa sidang 3 2015 kemarin belum jelas-jelas belum bisa terakomodir di masa sidang 1 ini, karena memang untuk pekerjaan tahun 2016 sudah kita alokasikan pada Banggar di Desember 2000, pertengahan Desember 2015. Jadi yang diusulkan di akhir Desember 2015 kemarin, ya jelas belum bisa masuk di tahun 2016 ini. Dan kendala yang kami hadapi ketika kami pun turun reses di akhir masa sidang 1 di 2016 ini, kita akan dihadapkan dengan permintaan dan harapan masyarakat yang sama. Sedangkan pada saat ini kita belum bisa mengalokasikan. Karena memang untuk pada masa sidang ini adalah untuk kita tampung dan dibahas untuk APBD perubahan paling tidak, dan itu pun paling sedikit yang bisa kita bisa perjuang karena sisa anggaran sedikit. Dan ini akan diperjuangkan di masa sidang berikutnya, masa sidang 3 di 2016 ini, untuk dikerjakan di 2017 nanti. Saya ke Pak Ferry Sofyan, gimana sih meyakinkan kemudian masyarakat seperti tadi sudah diusulkan, reses lagi itu yang diusulkan. Nah, bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat bahwa untuk memahami regulasi yang ada gitu kan, supaya kemudian mereka tidak kecewa dengan apa yang kemudian mereka aspirasikan? Ya, pada prinsipnya memang kita sudah sampaikan ke masyarakat pada saat reses gitu, bahwa apa yang kita lakukan ini tidak secara otomatis masuk semua di APBD untuk dilaksanakan pada tahun yang berjalan gitu. Kita sampaikan bahwa ini akan ada tahapan-tahapan selanjutnya. Kami akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan eksekutif dalam rangka untuk menyusun rencana kegiatan pembangunan 1 tahun anggaran. Baik, semakin menarik bincang-bincang kita pada malam hari ini. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bima, kita akan jeda dulu sejenak dan kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Depan puluhan masyarakat yang sedang membuat surat keterangan catatan kepolisian SKCK saat Intelkam Polres Bima Kota melakukan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan terkait operasi bersinar Polri 2016 dan maraknya peredaran narkoba di semua kalangan. Dari Polres Bima Kota melalui pelayanan SKCK sekaligus menyampaikan pada seluruhnya untuk memerangi narkoba. Terkait dari narkoba juga mungkin dari masyarakat yang jika memiliki informasi terkait pengedar, pemakai, mungkin bisa menyampaikan kepada polisi, memberikan masukan untuk kita bisa melakukan penangkapan, penindakan. Mungkin dari narkoba ini rekan-rekan teman-teman semua tahu jenis macam dari narkoba tersebut. Bukan hanya dari, mungkin bisa dilihat di internet, di apa, sudah tahu semua. Selain bersosialisasi, saat Intelkam Polres Bima Kota juga memberikan stiker anti narkoba dan meminta kesediaan mereka untuk menandatangani komitmen untuk tidak memakai atau menjauhi narkoba di sebuah spanduk.
Tadi ada penyuluhan sosialisasi narkoba, gimana tanggapannya Mas? Ya tanggapannya ya biasa saja sih, karena narkoba ini kan sangat sudah luas. Jadi kalau hanya melakukan sosialisasi di tempat tapi tidak turun di lapangan, itu sangat merugikan untuk pihak kepolisian sendiri sih. Kedepannya gimana Mas harapannya Mas? Ya harapannya semuanya kan ingin bahwa masyarakat yang ada di Kota Bima ini terhindar dari narkoba itu saja. Nama siapa Mas? Nama saya Sadar. Saat Intelkam Polres Bima Kota pun akan terus gencar melakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat di Kota Bima. Bani Wahab, Bima TV melaporkan. Dengan sampai lantiri. hati-hati, kuman dapat masuk melalui tangan putra putri Anda. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun. Ya, masih di Bima Menyapa dan masih bersama dua narasumber kita di malam hari ini, Ketua DPRD Kota Bima, Bapak Ferry Sofyan SH, dan juga Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Bapak Sahbudin. Ya, kita masih membahas tema yang sama, ini 14 tahun Kota Bima, apa peran Dewan, dan Pak, sebelum kemudian kita bincang-bincang lebih lanjut, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini, pernyataan dari anggota DPRD Provinsi NTB tentang 14 tahun Kota Bima. Di DPR Provinsi Dapil 6 yang termasuk wilayah Kota Bima mengucapkan selamat ulang tahun Kota Bima yang ke-14. Prestasi-prestasi yang telah didapat ditahankan dan bila perlu ditingkatkan. Ya, pembangunan yang saya lihat
sudah bagus dan juga direncanakan secara global, secara menyeluruh, tidak tambal sulam. Tinggal saya pada saat reses juga mendengar perlu ada keseimbangan juga bahwa wilayah timur dilirik juga. Karena ini ada kritikan dari masyarakat di wilayah timur terlalu fokus ke wilayah barat. Ya, jadi itu juga yang perlu dilihat lah. Jadi mungkin begitu masuk wilayah kota dari arah timur juga tuh perlu dipoles juga, dan juga mungkin tentang tenaga kerja, kesediaan lapangan kerja pada saat saya reses juga itu cukup mengemuka. Ya. Ini juga perlu dilihat dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama ekonomi mikro, usaha-usaha mikro menengah ke bawah ya, kerajinan rumah atau industri kecil, perumahan atau kelompok-kelompok kecil itu juga harus diperhatikan. Karena ini juga pada saat saya reses juga ini mengemuka. Tapi pada prinsipnya ini sudah cukup bagus, perlu ditingkatkan dan keseimbangan antara barat dan timur. Masih. Ya, itu pernyataan dari anggota DPRD Provinsi NTB Haji Samsudin Zakaria SE, dan ya tadi sebuah pernyataan yang mungkin juga bisa ditanggapi oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Bima. Silakan Pak komentarnya. Ya, baik Bung Sofian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kritikan dari sohib saya. Beliau merupakan mantan anggota DPRD Kota Bima juga. Pernah satu abad dengan kami di sini setelah membangun Kota Bima. Jadi untuk membangun Kota Bima ini tidak serta-merta tiba masa tiba akal. Ini mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah, merupakan aplikasi dari visi misi wali kota. Jadi kita sudah membagi wilayah ya sebenarnya, bahwa di bagian barat ini karena memang visi misi Kota Bima sebagai kota jasa dan perdagangan, jelas infrastrukturnya itu akan mengarah ke bagian barat. Sementara di sisi timur dan utara kita coba heavy-nya itu di bidang pertanian dan peternakan. Itu masalahnya. Sehingga secara kasat mata tidak sewah yang kita lihat infrastruktur di bagian barat. Ya, saya juga tidak menyalahkan apa yang menjadi penilaian dari sohib saya Pak Haji Samsudin. Artinya bahwa sesungguhnya ya yang perlu mungkin juga masyarakat pahami bahwa sesungguhnya itu juga sudah tertuang Pak ya programnya, artinya di wilayah barat itu untuk perdagangan jadi wajar kalau misalkan polesan seperti itu, tapi di wilayah timur menjadi tidak wajar mungkin dipoles seperti di barat gitu kan, karena di sana untuk bidang pertanian. Infrastrukturnya di bagian barat dan utara itu kita heavy ke bidang pertanian secara luas, termasuk peternakan. Artinya sesungguhnya tidak ada dikotomi Pak, tidak ada dikotomi memoles barat sama timur gitu. Oke, gimana Pak Sabudin? Ya, sebenarnya saya sependapat dengan Pak Ketua ya, karena memang itu adalah memang visi misi Kota Bima ya. Dan saya pun berterima kasih kepada abang saya, Abang Sam ya. Itu adalah memang harus kita terima juga, itu adalah merupakan cambuk untuk lebih kita memacu berbenah diri, bagaimana kita memperbaiki kerja agar ya yang tentunya ya semua pada intinya adalah untuk kesejahteraan dan kemajuan Kota Bima. Terima kasih juga kepada Bang Sam yang telah mengkritik. Kritikan ini adalah merupakan cambuk bagi kita untuk bisa berbenah diri, memperbaiki diri, untuk menata Bima, Kota Bima yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Artinya bahwa tidak ada penganaktirannya antara timur dan barat ya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Iya, kalau kemudian hanya indikator melihat polesan misalkan gerbang yang ada di batas kota di NIU sana, kemudian mungkin itu yang diinginkan juga ada gerbang di batas Lambi, kemudian juga kita berharap kepada teman-teman anggota DPR Provinsi Wakil Dapil 6 itu supaya lebih berjuanglah untuk kota dan kabupaten Bima ini. Jangan sampai kue APBD provinsi itu tidak sampai 1% turun ke Kota Bima. Untuk tahun ini aja 0, sekian persen sampai 1%.
Nah, ini merupakan sebuah dikotomi, sebuah penganatirian antara 10 daerah kota kabupaten di Nusa Tenggara Barat ini terhadap proyek pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Diharapkanlah teman-teman sana yang mewakili masyarakat Kota Bima, Dompu dan kabupaten untuk lebih berjuang lah bagaimana proyek pembangunan itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang mereka wakili. Betul. Artinya bahwa lagi-lagi bahwa perjuangan untuk kemudian memajukan Kota Bima untuk kemudian bisa lebih baik lagi tidak kemudian hanya menjadi tanggung jawab eksekutif dan legislatif yang ada di Kota Bima, tetapi juga ada tanggung jawab eksekutif dan legislatif yang ada di provinsi gitu. Nah, kalau sejauh ini seperti apa? Apa memang artinya bahwa seperti tadi disampaikan porsi anggaran provinsi ke Kota Bima ini memang selalu kecil gitu kan. Kalau nggak salah tahun ini sekitar 48 miliar ya untuk dijatahkan untuk Kota Bima yang kita baca di media. Untuk tahun ini ya sampai 1% kok. 1%. Ya. Sampai 1%. Dari 3 triliun. 3 triliun ya. Artinya angka kalau tidak sangat kecil. Gitu. Nggak wajar lah untuk sebuah kota atau kabupaten itu mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah atasannya nggak sampai 1%. Saya pikir hanya di NTB ini saja yang berlaku seperti itu ya. Dan ini kita sesalkan memang. Oke, baik. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Saya ingin tanya dan ini juga menjadi closing mungkin buat kita pada malam hari ini karena pertanyaan saya tadi, Pak. 14 tahun Kota Bima, apa yang kemudian Bapak lihat yang berubah? Seperti banyak ya yang berubah dari infrastruktur saja yang secara kasat mata bisa kita rubah. Kita lihat di mana-mana pembangunan cukup signifikan berkembang. Ada jalur 2 jalur, jalan 2 jalur. Ada mega proyek yang pernah dibangun oleh almarhum Nur Latif, sekarang kantor wali kota, menjadi ikon Kota Bima, dan banyak lah. Yang kedua, ada perubahan sikap perilaku sahabat Kota Bima. Dulu mungkin yang tidak punya keinginan bercita-cita untuk menjadi sarjana, hampir semua generasi kita, bahkan di desa-desa punya motivasi untuk menjadi sarjana. Sehingga berburu semua sekolah-sekolah perguruan tinggi yang ada di Kota Bima. Ini saya rasa ini sebuah perilaku yang sifatnya positif ya, yang perlu kita dukung, yang perlu kita dorong untuk ditingkatkan lagi. Oke, harapan dan himbauan Pak untuk pemerintah atau juga untuk masyarakat? Ya, saya pikir legislatif dan eksekutif itu terus melakukan koordinasi, melakukan sinkronisasi terhadap semua kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga outputnya nanti betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Bima yang ada. Oke, dan saya pertanyaan yang sama ke Pak Sahabudin, apa yang Bapak lihat berubah 14 tahun Kota Bima ini? Ya, perubahan yang paling signifikan yang saya lihat adalah dari disclaimer menjadi WTP, wajar tanpa pengecualian. Itulah yang paling konstruktif yang saya lihat, perubahan yang sangat-sangat ini ya. Terus yang kedua, tidak kurangnya adalah kebocoran-kebocoran anggaran yang kita lihat pada saat ini. Beda pada ini bukan kita feedback ya, tapi kita adalah untuk mengevaluasi saja. Banyak pejabat-pejabat yang terkena kerangkeng pada saat itu ya akibat daripada kurang disiplinnya dalam mengelola administrasi keuangan. Ya, dalam hal ini saya sangat mengharapkan untuk lebih disiplin lagi, lebih transparansi lagi dalam pengelolaan keuangannya, sehingga tidak ada kecurigaan oleh masyarakat Kota Bima ini terhadap pemerintah. Kita terbuka sajalah. Kenapa harus takut terbuka kalau kita memang jujur mau membangun Kota Bima ini? Oke. Terima kasih Pak Ferry Sofyan, dan juga terima kasih Pak Safudin
atas kehadirannya di studio dan berbincang-bincang dengan kita pada malam hari ini. Dan pemirsa, ya demikianlah bincang-bincang kita pada malam hari ini dengan tema 14 tahun Kota Bima dan apa peran Dewan. Dan tadi juga sudah disampaikan bagaimana kemudian peran legislatif ya dalam membangun Kota Bima di usianya 14 tahun ini, yang memberikan sebuah warna yang sangat signifikan, yang berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya, atau selalu ada perkembangan dari tahun ke tahun. Ya, kita berharap bahwa perubahan yang signifikan ini adalah perubahan yang positif, bagaimana kemudian Kota Bima bisa menjadi kota percontohan, kota yang terbaik tidak hanya di Nusa Tenggara Barat, tetapi menjadi kota yang terbaik dari segala bidang untuk Indonesia. Terima kasih atas nama kerabat kerja, saya Sofyan Asyari mengucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa di episode berikutnya.